Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulisa, NIM 2063201063. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan administrasi publik. Sejarah perkembangan administrasi publik pada dasarnya dapat ditelusuri melalui berbagai literatur yang membahas tentang administrasi publik. Literatur yang membahas sejarah administrasi publik yaitu karya pertama Woodrow Wilson pada tahun 1886 yang berjudul The Study of Administration, yaitu merupakan tonggak perkembangan awal pemikiran administrasi publik. Kemudian dilanjutkan oleh E.N. Gladden yang berjudul A History of Public Administration yang terbit pada tahun 1972 dalam Keban. Literatur tersebut membahas tentang praktik administrasi dan peranan pegawai tata usaha, manajer tingkat menengah pada zaman kuno, khususnya di Mesir dan dunia timur. Pada waktu itu, birokrasi sudah melakukan skandal korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit. Meskipun tentang sejarah administrasi publik sangat terbatas, namun hal ini bukan berarti bahwa administrasi publik pada zaman dulu kurang berperan atau tidak diterapkan. Akal sehat kita menunjukkan kepada kita bahwa fungsi administrasi publik sudah ada sejak dulu kala, dan hal ini dapat dilihat dari bagaimana raja-raja mempertahankan kekuasaannya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian, Siagian menjelaskan perkembangan administrasi ditinjau dari segi penahapan sejak lahirnya hingga sekarang telah melewati 4 tahap, yaitu pertama ada tahap survival, dapat dikatakan sebagai masa lahirnya ilmu administrasi karena pada masa itulah gerakan manajemen ilmiah dimulai Frederick Wilson Taylor dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang kedua ada tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Tahap ini disebut konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Yang ketiga ada tahap human relatation. Tahap ini disebut human relatation karena setelah terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil yang sudah teruji kebenarannya, perhatian para informal apa yang perlu diciptakan, dibina dan dikembangkan oleh dan antar manusia pada semua tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan yang harus dilaksanakan dan suasana yang intim dan harmonis. Yang terakhir ada tahap behavioralisme, yaitu semakin pentingnya peranan manusia dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan, mengakibatkan para ahli dan sarjana dan memusatkan penyelidikannya pada masalah manusia. Adapun perkembangan administrasi publik di Indonesia dapat dilihat dari tulisan Haryono Sudria Munawar. Beliau mengklasifikasikan perkembangan administrasi publik menjadi 3 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.